Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, khususnya untuk kelas 11 akuntansi 1 dan akuntansi 2. Di kelas 11 kita bertemu lagi tetapi dengan pelajaran yang berbeda. Di kelas 11 juga ibu masuk 2 bidang studi. Yang pertama ibu mengajar akuntansi keuangan dan yang kedua administrasi perpajakan. Kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan. Materi kita yang pertama yaitu mengenai piutang. Pengertian piutang adalah salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. Pihak yang memberikan utang kepada konsumen ini bermacam-macam, mulai dari orang, perorangan, perusahaan, ataupun organisasi. Pemberian utang kepada seseorang biasanya karena ia telah mendapatkan layanan atau barang dengan sistem kredit. Dengan singkatnya, piutang itu uang kita atau hak kita yang ada kepada orang lain. Kenapa terjadi piutang? Karena adanya penjualan secara kredit. Nah, itu yang disebabkan dianya menjadi piutang. Adapun piutang, pengelompokan itu ada 3. Yang pertama piutang dagang, yang kedua piutang wesel, dan yang ketiga piutang lain-lainnya. Piutang dalam sebuah perusahaan bukan hanya sekedar piutang dagang saja, akan tetapi terdapat berbagai macam piutang. Yang pertama ibu bahas yaitu piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Ingat ya, kalau dia piutang dagang itu umumnya berjangka kurang dari 1 tahun, artinya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Biasanya ini apa? Perusahaan-perusahaan melakukan penjualan kepada pihak lain yang dianya kurang dari 1 tahun dan yang dijual itu juga jumlahnya relatif rendah. Contohnya perusahaan menjual 1 set komputer, alat tulis kantor, printer. Nah, itu dijual dengan syarat pelunasannya kurang dari 1 tahun. Itu untuk dia piutang dagang. Adapun yang dikelompokkan sebagai piutang dagang yaitu diklarifikasikan sebagai tagihan dalam kelompok. Yang pertama, tagihan yang tidak didukung oleh surat kesanggupan pembayaran utang secara tertulis dari debitur pelanggan disebut dengan piutang. Nah, tagihan yang tidak didukung oleh surat kesanggupan ini misalkan antara perusahaan dengan pihak lain yang sudah lama melakukan kegiatan kerjasama antara jual beli, sehingga si perusahaan itu percaya kepada pihak lain tersebut untuk segera melunasi tanpa adanya surat kesanggupan untuk membayar. Nah, misalkan mereka melakukan perjanjian jual beli barang. Perusahaan menjual 1 set atau 1 macam alat tulis kantor kepada pihak lain. Pihak lain ini karena tadi sudah melakukan kerjasama sudah lama, percaya kepada pihak lainnya akan segera dilunasi. Nah, itu tanpa ada surat kesanggupan. Yang kedua, tagihan yang didukung surat kesanggupan membayar secara tertulis dari debitur yang disebut dengan wesel tagih. Nah, kalau untuk ketagihan yang didukung dengan surat kesanggupan membayar ini biasanya perusahaan yang baru akan melakukan kerjasama dengan pihak lain, sehingga si perusahaan jika mau menjual 1 set tadi alat tulis kantor kepada pihak lain yang baru melakukan kerjasama akan membuat surat, yaitu surat kesanggupan yang isinya kapan akan dilunasi pembeliannya tadi.
Nah, di situ dituliskan termin kapan akan dilunasi dan batas waktunya. Kemudian yang kedua dianya ada piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Umumnya, jangka wesel berjangka tersebut lebih dari 60 hari. Nah, untuk piutang wesel tadi ini hampir sama dia dengan piutang dagang yang kelompok tagihan yang didukung dengan surat kesanggupan. Artinya, di piutang wesel itu seperti kertas. Nah, di situ nanti perusahaan akan memberikan pertanyaan bisa berupa kapan akan dilunasi kewajiban si pihak lain untuk melunasi utangnya atau kewajibannya kepada perusahaan tersebut. Nah, di situ nanti dia ditulis 1 set komputer senilai 15 juta. Kapan akan dilunasi? Nah, di termin nanti dia akan dijelaskan. Yang kedua, piutang lain-lain terdiri dari yang pertama uang muka pembelian, yaitu pembayaran atas pembelian barang dan barang tersebut belum sampai kepada kita. Yang kedua, piutang kepada pegawai. Biasanya ada beberapa perusahaan yang membayar gaji karyawan di awal bulan. Nah, ini contoh perusahaan. Biasanya kebanyakan perusahaan itu membayar gajinya bekerja dulu baru dibayar. Ada juga sistem perusahaan di awal dia sudah membayar tetapi belum dikerjakan. Siapa di sini yang pihak berutang? Yaitu pihak pegawai. Yang ketiga, piutang kepada anak perusahaan. Induk perusahaan akan membuka cabang. Nah, membuka cabang artinya di sini anak perusahaan membutuhkan dana yang mana akan meminjam kepada induk perusahaan. Siapa yang di sini berpiutang? Yaitu induk perusahaan. Karena apa? Uangnya ada di anak perusahaan atau ada di anak cabang. Yang D, piutang dividen. Apa itu dividen? Dividen itu pembagian saham kepada pemegang saham. Artinya di akhir tahun ada itu nanti namanya pembagian keuntungan perusahaan. Kalau perusahaan itu didirikan dari banyak orang, lebih dari satu. Nah, di situ pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang mereka jalankan. Kenapa dibilangkan piutang dividen? Karena keuntungannya di akhir. Jadi perusahaan yang mereka dirikan setelah mendapatkan keuntungan baru dibagikan kepada dividen atau pemegang saham. Nah, sampai di sini pengelompokan piutang, pengertian piutang kepada anak-anak ibu khususnya kelas 11 akuntansi 1 dan 11 akuntansi 2 dimohonkan untuk segera memberikan pertanyaan. Terima kasih dan selamat pagi.